Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Kelompok Kerja dan Komunikasi dalam Organisasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama dari anggota kelompok. Yang pertama, Ibnu Hafiz Hasibuan, lalu saya sendiri Asila Rahmani Nainggolan, Mega Sagarotua Membantubing, Rizky Mardayuna, dan Yemi Matresia. Langsung saja kita ke pembahasan bersama. Pengertian kelompok kerja dan komunikasi dalam organisasi. Menurut Dr. Andes Malayu Hasibuan, organisasi atau kelompok kerja ialah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari kelompok yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu, merupakan alat dan wadah saja. Menurut Profesor Dr. Sendang Pesiagian, organisasi atau kelompok kerja ialah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang mana terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang kelompok orang yang disebut dengan bawahan. Menurut Everett M. Rogers, komunikasi adalah proses di mana suatu ide dialihkan dari sumber kepada suatu penerima atau lebih dengan maksud untuk mengubah tingkah laku mereka. Menurut Profesor Dr. Elo Liliweri, komunikasi adalah pengalihan suatu pesan dari suatu sumber kepada penerima agar dapat dipahami. Materi selanjutnya, landasan teori. Kelompok kerja dan komunikasi memang saling bergantungan satu sama lain dan mempunyai tujuan yang sama. Kelompok membutuhkan komunikasi antar anggotanya supaya tugasnya bisa terlaksanakan dengan baik, memberikan informasi penuh kepada rekan-rekan kerjanya, dan mendapatkan saling pengertian merupakan hal-hal yang penting sekali sehingga ada beberapa pihak yang menarik kesimpulan. Kelompok kerja. Kelompok kerja dalam organisasi adalah kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan untuk menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Konsep dasar mengenai kelompok kerja. Stoner, Freeman, dan Gilbert mendefinisikan kelompok sebagai kumpulan dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi untuk suatu tujuan tertentu yang dipahami bersama. Karakteristik kelompok. Yang pertama merupakan kumpulan yang beranggotakan lebih dari satu orang yang berinteraksi dengan adanya karakteristik yang berbeda dan setiap orang. Yang kedua, adanya interaksi di antara kumpulan orang tersebut. Yang ketiga, adanya tujuan bersama yang ingin dicapai. Kelompok kerja terbagi menjadi dua, yaitu kelompok kerja formal, yaitu kelompok kerja yang dibentuk dan disusun secara resmi oleh manajer, di mana kelompok kerja tersebut diberikan tugas dan pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Macam-macam kelompok kerja formal, yaitu yang pertama, kelompok kerja langsung merupakan kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang bawahan yang berada di bagian di mana manajer tersebut ditugaskan. Yang kedua, kepanitiaan merupakan kelompok kerja yang disusun oleh manajer dan beranggotakan beberapa orang yang bisa berasal dari bagian yang sama atau dari bagian lain dari organisasi. Yang ketiga, kelompok kerja temporal atau khusus merupakan kelompok kerja yang disusun untuk kepentingan-kepentingan khusus dan bersifat sementara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yemi Matresia. Kelompok kerja informal, yaitu kelompok kerja yang disusun dengan sendirinya ketika beberapa anggota dari organisasi yang kegiatannya biasanya tidak terkait langsung dengan rencana rutin dari organisasi, namun secara tidak langsung akan mempengaruhi kinerja dari orang-orang dalam organisasi. Tujuannya terbagi menjadi 3. Yang pertama, untuk memelihara dan memperkuat perilaku positif dari para anggota. Yang kedua, untuk menciptakan dan memelihara interaksi sesama anggota sehingga anggota merasa nyaman, puas, dan aman. Yang ketiga, untuk membantu para anggota agar dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi dalam bentuk yang informal dan fleksibel. Konflik dalam kelompok kerja. Konflik dalam organisasi dapat terjadi dalam berbagai keadaan. Di antaranya, yang pertama, konflik antar bawahan di bagian yang sama. Yang kedua, konflik antar bawahan dan pimpinan di bagian yang sama. Yang ketiga, konflik antar bawahan dari bagian yang berbeda. Yang keempat, konflik antar pimpinan dan bawahan dari bagian yang berbeda. Dan yang kelima, konflik antar pimpinan dari bagian yang berbeda.
Adapun dampak konflik bagi organisasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, konflik dapat menyebabkan kelompok kerja lemah dan berbagai pekerjaan dalam organisasi akan terbengkalai. Yang kedua, konflik bisa menjurus pada persoalan antar individu dalam organisasi. Dan yang ketiga, konflik memiliki dampak positif ketika manajer atau pimpinan dapat mengelola konflik menjadi persaingan sehat antara individu sehingga kinerja organisasi dapat ditingkatkan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami, Ibnu Hafiz Hasibuan. Pendekatan dalam konflik kelompok kerja. Ada 3 pendekatan di dalamnya. Yang pertama, stimulasi konflik. Pada dasarnya adalah upaya yang dilakukan oleh manajer terhadap konflik yang terjadi dengan jalan memberikan umpan-umpan stimulan yang menyebabkan pihak-pihak terlibat konflik mengarahkan konfliknya kepada sesuatu yang bersifat positif bagi dirinya dan organisasi. Yang kedua, pengendalian konflik. Pengendalian konflik ini dilakukan untuk memastikan bahwa konflik dapat senantiasa dihindari dan kalaupun terjadi dengan segera bisa disesuaikan kembali. Yang ketiga, penyelesaian konflik. Di antara program yang dapat dilakukan untuk menyelesaikannya yaitu menghilangkan konflik. Dengan melalui penghindaran konflik, jika kita mengetahui bahwa terdapat 2 orang yang kalau dipertemukan akan terjadi konflik, maka salah satu upaya penghindarannya adalah dengan memisahkan mereka dari bagian kinerja yang sama atau jika berada dalam bagian yang sama, mungkin dengan jalan membagi waktu kerja yang berbeda dan seterusnya. Komunikasi dalam kelompok kerja. Komunikasi dapat didefinisikan sebagai pemberi atau tukar informasi, isyarat atau pesan melalui kata, gerakan badan, atau tulisan. Definisi ini menandakan bahwa komunikasi sebagai satu proses pihak, tapi sebenarnya tidaklah begitu. Komunikasi bukan hanya sekedar menyampaikan pesan. Ini menyangkut interaksi antara 2 insan atau lebih. Agar komunikasi menjadi efektif, kedua pihak harus terus-menerus memberi dan menerima informasi, baik lisan maupun tulisan. Adapun fungsi komunikasi antara lain sebagai alat kontrol perilaku anggota dalam sebuah organisasi. Dalam berbagai cara, motivasi kerja juga dapat ditingkatkan melalui komunikasi, berperan sebagai media untuk mengungkapkan ekspresi emosional, perasaan, dan pemenuhan kebutuhan sosial. Dan komunikasi memfasilitasi pengambilan keputusan. Baiklah, selanjutnya akan disambungkan oleh kawan saya yang bernama Rizky Mardewina. Pola komunikasi dalam struktur organisasi. Pola komunikasi dalam struktur organisasi secara besar terbagi menjadi 2, yaitu komunikasi vertikal dan horizontal. Yang pertama, komunikasi vertikal adalah komunikasi yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang berada pada tingkatan organisasi yang lebih tinggi dengan tingkatan yang lebih rendah atau juga sebaliknya. Ini biasanya dilakukan dalam hal komunikasi berupa pemberian tugas, pemberian arahan, maupun pelaporan dan pertanggungjawaban. Yang kedua, komunikasi horizontal. Ini biasanya dilakukan antara seseorang dengan orang lain yang memiliki tingkatan organisasi yang sama. Bentuk koordinasi yang dilakukan diantaranya adalah komunikasi dalam rangka koordinasi, kerjasama, dan lain sebagainya. Konflik dan komunikasi dalam organisasi. Terjadinya konflik di dalam organisasi dapat didefinisikan bahwa salah satu penyebabnya adalah faktor komunikasi. Komunikasi yang tidak tepat ataupun salah akan menyebabkan terjadinya salah komunikasi atau salah persepsi atau sering dinamakan sebagai miscommunication, yaitu ketika komunikasi yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin dikomunikasikan. Di sisi lain, beberapa pendekatan dalam manajemen konflik juga telah menjelaskan bahwa konflik bisa diselesaikan melalui stimulasi, pengendalian bahkan hingga penyelesaian konflik. Namun, jika kita perhatikan secara seksama, ketiga pendekatan tersebut tidak dapat dijalankan secara efektif jika tidak dikomunikasikan dengan jelas, baik, dan tepat. Kesimpulan. Yang pertama, kelompok kerja dalam organisasi. Kelompok yang disusun oleh organisasi dengan tujuan menjalankan berbagai pekerjaan yang terkait dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam suatu kelompok kerja, pasti ada konsep serta manfaat kelompok kerja dalam organisasi. Kelompok kerja sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kelompok kerja formal dan kelompok kerja informal. Dalam kelompok kerja juga ada tahapan dalam pembentukan dan interaksi tim kerja. Itu juga sangat membantu dalam kelompok kerja organisasi. Bukan hanya itu, setiap kelompok kerja pasti memiliki konflik yang beragam. Akan tetapi, pasti ada cara penyelesaiannya terhadap konflik-konflik tersebut.
Yang kedua, komunikasi dalam organisasi. Komunikasi menyangkut interaksi antara dua insan atau lebih agar komunikasi menjadi efektif. Kedua pihak harus terus-menerus memberi dan menerima informasi baik lisan maupun tertulis. Di dalam komunikasi ada pola komunikasi dalam struktur organisasi yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu komunikasi vertikal dan horizontal. Tentunya di dalam komunikasi juga pasti mempunyai konflik-konflik yang ada dalam organisasi. Terima kasih.